wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul kembali di waktu yang bersamaan ketiga. Mudah-mudahan kita diberi kecerdasan oleh Allah SWT, diberi kesehatan, ya. Anak-anak sudah memasuki kemarin kita pelajaran yang tentang ancaman-ancaman. Pertama Bhinneka Tunggal Ika dulu, persatuan, ya kan? Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika kita bersatu, ya. Biarpun berbeda tetap satu tujuan. Ya, tentang ancaman-ancaman dari luar maupun dalam negeri, ya kan? Ancaman dari bidang ekonomi, ancaman dari banyak sekali, ya, dari dalam, dari luar, dari semua aspek yang ada sosial, ada ekonomi, ada budaya, ya kan? Sekarang memasuki tentang wawasan Nusantara. Sebelum kita memasuki pelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya kita menjalankan tugas ini bisa mengikuti pelajaran dengan diberi kecerdasan oleh Allah SWT. Marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin. Ya, jangan lupa absen sudah berjalan. Guru yang hari ini yang tidak hadir, siapa? Bu Guru lihat. Oh ya, ya tolong bilangin teman-temannya yang tidak hadir pada pelajaran hari ini, ya nak. Karena kalau kita tidak melihat live streaming, nanti kamu tidak tahu penjelasan dari Ibu Guru, ya sayangnya. Dan tugas-tugas yang belum kamu kerjakan, segera kamu kerjakan. Karena kita sebentar lagi akan memasuki mid semester atau PTS, ya. Jadi segeralah kamu kerjakan dengan baik. Yaitu wawasan Nusantara. Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mempelajari tentang wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ya nak ya,
Apa sih pengertian wawasan Nusantara itu? Pengertian Nusantara itu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah ya dalam negara Republik Indonesia ini sesuai dengan ketetapan MPR tahun 1999 ya. Secara etimologi wawasan Nusantara itu dibagi menjadi wawasan. Wawasan itu ya, wawasan dan Nusantara. Wawasan itu berasal dari kata wawas ya, atau bahasa Jawanya yang berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi. Dari kata nusa dan antar. Jadi secara etimologis wawasan itu adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Ya, wawasan Nusantara secara terminologis yaitu menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri. Mengenai diri apa? Mengenai negara kita ini. Tingkah laku dari masyarakatnya. Ya, dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan dia beragam. Maaf batuk. Menurut GBHN tahun 1998 bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang juga dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Ya. Hakikat Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Ya, kalau menurut GBHN, garis-garis besar haluan negara disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan adanya atas wawasan Nusantara itu kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, ya. Kerjasama, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai atau dicetuskan. Apa sih kedudukan dan fungsi dan tujuan wawasan Nusantara? Kedudukannya wawasan itu sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia, merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa kita. Fungsinya apa wawasan Nusantara? Yaitu sebagai pedoman atau motivasi atau dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, apalagi pembuatan bagi penyelenggaraan negara ya di tingkat pusat maupun daerah bagi seluruh bangsa Indonesia dan tindakan. Tujuannya apa? Adanya wawasan Nusantara itu tujuannya yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi. Kita sebagai generasi penerus harus mempunyai nilai nasionalisme yang tinggi untuk negara kita, cinta akan negara kita, ya, di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, atau suku bangsa atau daerah.
Konsep wawasan Nusantara ini apa sih? Konsepsi wawasan Nusantara ini adalah suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang menyangkut segenap kehidupan bangsa yang dinamakan dengan Astagatra. Apa yang dimaksud dengan Astagatra itu? Astagatra itu yaitu meliputi aspek alamiah yang disebut dengan Trigatra dan aspek sosial yang disebut dengan Pancagatra yang bersifat timbal balik. Ya, aspek-aspek Trigatra itu apa aja? Yaitu dilihat dari letak atau bentuk geografis, ya kan? Negara kita ini merupakan negara kepulauan, ya. Berada pada tengah-tengah jalan lalu lintas silang. Indonesia berada pada tengah-tengah bentang garis ekuator atau garis khatulistiwa. Terusnya apalagi keadaan dan kependudukan penduduknya Penduduknya adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Ya. Apalagi faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk itu yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran yang rata. Apalagi yaitu tentang keadaan dan kebudayaan alam. Jadi Indonesia itu memiliki sumber-sumber alam mineral yang sangat kaya sekali. Sumber-sumber flora, sumber-sumber hewan, ya. Negara kita adalah termasuk negara yang sangat kaya dengan sumber-sumber alamnya yang kita punya. Karena kayak sumber-sumber flora, tumbuh-tumbuhan, hewaninya, hutan-hutan ya karena itu gunung, itu adalah kekayaan Indonesia yang sangat-sangat berharga. Negara kita ini sangat kaya, hanya saja negara kita ini kekayaan ini tidak dijalankan dengan baik. Kalau dijalankan dengan baik, setiap manusia itu kan punya kekurangan dan kelebihan. Nah, dengan cara kita belajar dengan sungguh-sungguh di suatu bidang apapun, misalnya dia kuliah di bidang peternakan, dia menguasai peternakan itu tentang hewan, ya kan? Dengan cara itu dia bisa membudidayakan hewan atau ikan yang dia jalankan dengan baik sehingga berkembang dengan baik. Ya, alam mineral, ya seperti misalnya minyak, ya kan? Minyak juga itu termasuk kita sangat kaya dengan minyak, ya menghasil minyak. Indonesia itu pertama Arab Saudi ya kan, termasuk negara kita juga termasuk kekayaan minyaknya sangat luas. Dan di Papua itu adalah gudangnya emas ya yang sekarang dikerjakan oleh dengan sistem cara kontak di Papua. Siapa yang tahu ya siapa yang tahu perusahaan apa tuh? Enggak, yang di Papua yang tempat pembuatan emas digali, dibawa dari dikontrak oleh negara Amerika. Indonesia itu adalah penghasil yang sangat-sangat besar. Indonesia adalah emas. Apa yang di Papua yang suka ditembaki, ya kan? Apa Ayo, siapa yang tahu? Freeport. Ya. Tuh Freeport tuh di Papua itu banyak sekali yang menghasilkan emas. Sekarang sudah
guru perhatikan sudah kalau ibu lihat di TV ya nak ya, itu sudah gorong misalnya, itu akan membahayakan penduduk di situ ya, karena setiap hari digali hasilnya dibawa ke sana ya, negara kita tetap ya kan akan ini ya. Hanya saja kekayaan alam ini penyebarannya tidak merata sehingga menimbulkan ketergantungan dari negara lain. Karena negara lain, Bu perhatikan, dia ilmu-ilmu yang sudah ada dia selalu meneliti dengan baik. Wah, Indonesia kan menghasilkan timah, menghasilkan emas, banyak sekali tambang. Itu kekayaan yang sangat-sangat luar biasa yang sekarang ini dikelola oleh bangsa luar. Karena dia ahlinya dari luar. Sebenarnya orang kita ini banyak yang pintar, nak. Banyak sekali yang pintar. Kalau kita ingin maju, marilah makanya kita sama-sama. Kecerdasan yang kita ada, ilmu yang kita ada, kita kembangkan untuk kemajuan negara kita. Ya, dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Oh, dengan sungguh-sungguh insya Allah negara kita akan menjadi makmur. Semua kekayaan yang ada di Indonesia ini oleh rakyat Indonesia, generasi-generasi penerus kita bisa kita kembangkan menjadi lebih maju lagi. Bentuk sumber daya ya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam harus diolah dan dimanfaatkan dengan berasaskan asas maksimal. Yang tadi Bu Guru bilangin, kita belajar sungguh-sungguh, jadi kita maksimal tuh mengerjakannya. Asas lestari, tetap menjaga kelestarian alam yang ada ini. Dengan kita misalnya mengerjakan, misalnya pohon-pohon diambil, batang pohonnya untuk pembuatan kayu, tapi kita tetap jangan lupa menanamkan kembali, ya. Menanamkan kembali pohon-pohon supaya dia subur kembali. Jadi asas kelestariannya tetap terjaga. Jadi belah sini misalnya dipotong, belah sini sudah ada pembuatan penanaman kembali hutan-hutan, pohon-pohon yang ada. Jadi hutan kembali menjadi bagus. Ya, ada lagi asas berdaya saing. Asas berdaya saing itu kita maksimalkan yang kita buat tadi, kita bersaing dengan negara luar, kita dengan menciptakan sesuatu yang tadi kita misalnya kita tebang ya pohon, kita bisa membuat lemari atau membuat apalah, bisa membuat bangku yang benar-benar bagus sehingga daya tariknya ada. Jadi dari negara lain tertarik dengan hasil yang kita buat, ya nak ya. Aspek-aspek Pancagatra, ya, menurut ideologi yaitu dia diaktualisasi dalam bidang kenegaraan. Ada juga pemersatu bangsa harus ditanamkan pada seluruh warga negara Indonesia. Ini sangat penting, pemersatu bangsa. Jadi kita tidak diadu domba. Karena untuk mempersatukan bangsa kita ini, untuk menanamkan kesatuan itu sangat-sangat penting. Jadi dengan kita bersatu, makanya ada namanya tanggal 28 Oktober 2008 yaitu Sumpah Pemuda. Yang dulu kan kita masing-masing ya, ada yang apa, yang cerdas. Ini udah pernah guru terangkan yang minggu lalu ya Naya tentang itu. Makanya Bhinneka Tunggal Ika itu biarpun berbeda tetap satu kita. Makanya ini persatuan sangat-sangat penting ya. Makanya di lambang negara kita Garuda Pancasila di bawahnya juga ada bacaan Bhinneka, tulisannya ada Bhinneka Tunggal Ika. Itu juga ada artinya ya. Itu mempersatu bangsa ditanamkan di warga negara Indonesia dimanapun dia berada. Dijadikannya panglima ya, keterbukaan dan kedinamisan. Setiap kita mempunyai keterbukaan
dalam sesuatu apapun. Makanya kita dalam mengerjakan sesuatu itu kita adanya namanya musyawarah mufakat, ya Nak ya, musyawarah mufakat dalam pembuatan, misalnya dalam kita membuat suatu gagasan atau apa, nanti itu kita rembukan dulu bersama, kita musyawarahkan bersama apa yang kita buat. Misalnya contohnya pembuatan OSIS, berarti kan kamu ketua OSIS itu kan membeberkan antara satu dengan yang lain, membeberkan apa sih tujuannya kamu ingin menjadi ketua OSIS kan gitu. Masing-masing punya kelebihan, ya. Nah, situlah itu keterbukaan sangat-sangat dibutuhkan, ya. Kalau tanpa ada keterbukaan, kita tidak tahu apa isi dari program-program kamu yang akan kamu buat, ya. Ideologi Pancasila yang mengakui keanekaragaman, karena negara kita adalah negara yang begitu banyak ragamnya, banyak suku, bahasa, ya. Bahasa persatu ada bahasa Indonesia, tapi kita mempunyai bahasa daerah, ya kan? Karena kita ada 34 provinsi, berarti kan banyak sekali, dan beribu pulau-pulau. Jadi bahasa daerah kita itu bermacam-macam. Karena bahasa Sunda dengan bahasa Jawa Timur maupun Jawa Tengah itu berbeda. Padahal ada di kepulauan Jawa, ya kan? Tapi itu bermacam-macam dialeknya yang berbeda. Makanannya juga sama, beraneka ragam di Indonesia, ya. Beraneka ragam, banyak sekali keanekaragaman. Begitu dengan budaya, agama, kita beraneka ragam satu sama lain, tetapi kita tetap satu tujuan, ya. Agama kita di Indonesia itu ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, beraneka ragam, tapi tujuannya banyak dan lain-lain, banyak sekali, tapi tujuannya sama, tetap satu, ya Nak ya. Dan dijadikan lagi untuk mensejahterakan dan mempersatukan. Ini mensejahterakan rakyat kita dengan adanya beraneka ragam satu sama lain. Kita akhirnya kesejahteraan itu harus bersatu, karena setiap kita manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan, dan setiap daerah juga mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi kesejahteraan daerah, misalnya pengen tahu makanan khas Betawi apa sih? Oh, sayur asem, pengen nyobain. Dari misalnya orang Jawa, oh kayak gini ya. Dan orang dari Betawi juga pengen tahu gudeg kayak gimana sih rasanya. Nah, itu juga akhirnya bertukar dengan keanekaragaman itu, kita bertukar saling mencobai, akhirnya kesejahteraan itu akan ada. Jadi kan kita dengan cara dia berjualan membeli, ya Nah ya, berarti kesejahteraan itu akan akhirnya ada. Politik yaitu mencari keseimbangan dan keserasian antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan apa? Berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Ekonomi juga, ekonomi kerakyatan menghindari adanya liberalisme, etarisme, dan tidak dibenarkan adanya monopoli. Ya, kalau monopoli itu artinya mau menang sendiri, isunya tidak ada yang ini ya. Pembangunan ekonomi berdasarkan kekeluargaan, ya, karena dengan cara kekeluargaan kita semua dapat berjalan dengan tentram dan damai. Dan dengan cara ekonomi juga kita meningkatkan kemandirian ekonomi. Ada juga adanya sosial budaya. Sosial budaya itu dapat diartikan sebagai kondisi di dinamika budaya bangsa. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya diri dari pribadi suatu bangsa berdasarkan nilai-nilai dari Pancasila. Ya Nak ya, karena negara kita adalah nilai Pancasila, ya Nak ya. Pancasila itu ada 5 sila. 1, ketuhanan yang Maha Esa.
Apalagi 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apalagi 3, persatuan Indonesia. Dari situ aja kita intinya bangsa Indonesia ada persatuan Indonesia. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berarti mengakui bahwa negara kita itu semua agama yang ada di Indonesia itu diakui oleh negara kita, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kita harus ini keadilan yang sangat-sangat tinggi, ya. Kita sama-sama tidak boleh menang sendiri. Persatuan Indonesia, ya kan. Jadi kita harus bersatu sama lain, satu dengan yang lainnya, ya kan. Kerakyatan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya kan. Jadi kita harus benar-benar, kita harus mempunyai musyawarah dalam mufakat dalam segala urusan apapun, ya. Yang kelima apa, Nak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi adil bagi seluruh Indonesia, tidak ada perbedaan satu sama lain. Itu termasuk sangat-sangat penting di dalam nilai-nilai Pancasila, itu sudah ada termasuk ke situ, ya. Pertahanan dan keamanan, ya, prinsip-prinsip ketahanan nasional antara lain adalah bangsa Indonesia cinta damai, ya, tapi lebih cinta ke kemerdekaan. Ada pertahanan keamanan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antar gatra, yaitu apa sih? Hubungan antar gatra itu hubungan timbal balik yang erat antara Trigatra dan Pancagatra yang tadi Ibu Guru jelaskan. Serta antara gatra disebut korelasi dan interdependensi, yang artinya Trigatra itu sebagai modal dasar. Yang kedua itu ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik yang artinya suatu tatanan yang utuh, menyeluruh dan terpadu, di mana terdapat hubungan antar gatra di dalam keseluruhan hidup nasional atau astagata. Yang ketiga yaitu tentang kekuatan dan kelemahan di salah satu gatra, ya. Hubungan antar gatra itu yaitu ada gatra yang geografis, antara gatra geografis dengan gatra kependudukan, ya. Gatra kependudukan itu bentuk kehidupan dan penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi, begitu juga dengan sebaliknya. Dan antara gatra kepentingan kependudukan dan gatra kekayaan alam mempunyai manfaat nyata apabila diolah oleh penduduk yang memiliki kemampuan yang impact, ya. Teknologi, ilmu, pengetahuan, teknologi, ya. Dan keempat apalagi? Hubungan antar gatra dalam Pancagatra, ya. Antara gatra politik dengan gatra ideologi itu adanya ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Kehidupan politik yang mantap dan dinamis menjalankan kebenaran ideologi, ya, memberikan pengaruh yang baik untuk pengembangan ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Apalagi antara gatra ekonomi dengan gatra ideologi yaitu sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Kehidupan ekonomi yang mantap dan merata meyakinkan kebenaran. Ideologi memberikan pengaruh yang baik untuk pengembangan politik, sosial, budaya. Lagi pertahanan dan keamanan. Antara gatra sosial budaya dengan gatra ideologi, ekonomi, pertahanan, keamanan, kehidupan sosial budaya yang serasi, stabil, dinamis, berbudaya, dan berkepribadian, serta meyakinkan kebenaran ideologi memberikan pengaruh yang baik untuk pengembangan politik, ekonomi, pertahanan. Nah, dari kita mempelajari wawasan Nusantara tadi, ya,
wawasan Nusantara berarti kesimpulannya dari wawasan Nusantara Indonesia itu adalah bahwa wawasan Nusantara itu adalah pedoman atau motivasi dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala tindakan, kebijaksanaan, keputusan, ya kan? Dan wawasan Nusantara sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia untuk untuk menjadi mewujudkan cita-cita, ya. Tidak ada penyesatan atau penyimpangan, ya. Jadi wawasan Nusantara itu kepentingannya sama, ya. Dia harus ada kejujuran, keadilan, solidaritas, dan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menuju bangsa Indonesia dan menjadikan negara kita, ya, yang tercinta ini. Jadi wawasan Nusantara itu adalah keutuhan Nusantara dalam cara pandang yang seluruhnya utuh menyeru dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Ya, itu adalah kesimpulan yang tadi Bu Guru terangkan, bahwa Nusantara itu sangat-sangat penting dalam negara Republik Indonesia. Kita sebagai generasi penerus, marilah kita sama-sama membangun negeri tercinta ini dengan cara belajar, ya, kejarlah cita-cita kamu setinggi langit, supaya apa yang kamu cita-citakan dapat tercapai dengan baik. Dengan kamu belajar dengan baik, dan dengan cara belajar dengan baik, sesudah cita-cita kamu tercapai, marilah membangun negeri tercinta ini, sehingga negara tercinta ini akan lebih menjadi maju, menjadi makmur, dan negara kita ini akan bersatu, ya. Cukup sekian dari Bu Guru. Sekarang jangan lupa, kamu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Guru, supaya kamu nanti tugas-tugas yang kamu berikan nanti akan menambah nilai kamu untuk pengisian di rapot. Jangan sampai kamu malas-malas, sayang, ya, karena kalau kamu tidak mengerjakan, berarti nanti kamu tidak akan mendapat nilai. Tolong kamu kerjakan, biarpun hari ini misalnya masih pandemik, kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan pandemik ini hilang dan kita bisa bertatap muka kembali. Dengan kita bertatap muka kembali, mudah-mudahan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan optimal, ya, dengan optimal. Cukup sekian dari Bu Guru. Nanti untuk minggu depan kita bisa bersambung kembali dalam wawasan Nusantara, ya, Nusantara Republik Indonesia, ya. Cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.